Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk bersaat teduh bersama. Mari kita pujikan sebuah lagu pujian, Ku Ucap Syukur Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Yang
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk perlindungan dan penyertaan-Mu dalam istirahat tidur kami semalam. Terima kasih kalau kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Bapa, teramat baik bagi kami. Hanya padamu Bapa kami panjatkan doa-doa kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bapa hadir di tengah-tengah kami, biarlah apa yang kami renungkan di pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20 dengan tema bersyukur atas segala sesuatu. Bahan renungan kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu kita membaca Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20 yang akan dibacakan oleh Bu Yohana. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, Efesus adalah sebuah kota pada masa Perjanjian Baru yang telah memberi dampak positif terhadap pengalaman dan perasaan Paulus selama ia melayani dan berkeliling memberitakan Injil. Melalui kota Efesus, setiap pengajaran Paulus tentang Injil dapat diterima oleh dua golongan besar masyarakat pada saat itu, yaitu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Walau Paulus juga menyadari bahwa ada pertentangan dari mereka yang memilih untuk tidak percaya, namun jemaat di Efesus ini semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah. Dari sinilah jemaat di Efesus didirikan oleh Paulus agar setiap mereka yang sudah percaya, baik golongan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, dapat bersatu dan bersekutu bersama sebagai orang-orang percaya. Latar belakang inilah yang kemudian mendorong Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus merupakan surat pengucapan syukur atas contoh kehidupan orang-orang percaya yang selama ini dijalani oleh mereka. Meski jemaat di Efesus memiliki latar belakang yang berbeda, namun mereka dapat menanggalkan perbedaan itu dan hidup bersekutu bersama berdasarkan pada Injil. Hidup mereka telah berubah menjadi hidup persekutuan yang satu dan utuh. Ditambah lagi dengan fakta bahwa surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang ada di dalam penjara, yang membuat Paulus semakin merasakan kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan jemaat di Efesus. Sejalan dengan hal tersebut, Paulus mengungkapkan refleksinya tentang kehidupan yang selama ini ia amati dari jemaat di Efesus, yaitu tentang kemampuan mengendalikan diri dalam perbuatan dan perkataan. Paulus menyadari bahwa tantangan jemaat di Efesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan berusaha mempengaruhi kehidupan mereka untuk kembali hidup menurut cara-cara yang jauh dari Tuhan. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kualitas hidup persekutuan mereka
sebagai orang percaya. Dengan demikian, nasihat Paulus ditujukan kepada jemaat di Efesus agar mereka semakin kuat dan teguh dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menekankan pentingnya bersikap di tengah kehidupan, yaitu dengan cara mengutamakan kearifan yang sesungguhnya sudah didapatkan oleh setiap orang percaya sebagai sebuah anugerah atau pemberian dari Tuhan dan bisa dirasakan kalau sungguh-sungguh dekat kepadanya. Itulah alasan Paulus ketika ia menyarankan jemaat di Efesus untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan mengerti kehendak Tuhan, mereka dimampukan untuk mengutamakan kearifan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Paulus juga menekankan pentingnya hidup yang dipenuhi oleh Roh dan bukan dipenuhi oleh hal-hal lain yang bahkan dapat membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya. Dengan selalu mengerti dan hidup di dalam Roh, maka mereka akan dapat dimampukan untuk dapat menjalani hidup sebagai bentuk pujian kepada Tuhan dan mampu bersyukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan untuk terus bersyukur atas segala sesuatu di tengah berbagai tantangan kehidupan ternyata berawal dari komitmen kita untuk dapat mengendalikan diri, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Untuk dapat mengendalikan diri, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap maksudnya dan Roh Kudus terus membimbing kita. Jika pada hari-hari belakangan ini kita merasa sedang tidak mampu mengendalikan diri, marilah kita menundukkan hati agar mampu melihat setiap maksud Tuhan di balik setiap pengalaman yang sedang kita rasakan. Kita diajak untuk kembali mengingat bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita dan mampu untuk bersyukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk perenungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Bapak, ajarkanlah kami untuk mampu bersyukur atas segala sesuatu yang hadir dalam hidup kami. Terkhusus jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami. Bapa, mampukan kami untuk selalu menjadi orang yang arif, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita meresponinya bahwa kita selalu mengingat bahwa dalam pertolongan Tuhan, mulai hari ini kita akan belajar mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa. Baik peristiwa itu menyenangkan hati kita, apakah peristiwa itu menyusahkan hati kita, atau peristiwa yang mudah kita jalani, ingatlah selalu untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini, untuk saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.